Shalom kaum ibu-ibu yang ada di Gereja Kristen Pasundan. Shalom, selamat kita bertemu kembali. Ketika di hari ini kita masih ada, berarti penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu kita rasakan. Karena di hari ini, di sore hari ini, di tanggal 27 Agustus 2021, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati menjalankan kehidupan kita ini bersama-sama dengan keluarga kita, orang tua kita, suami dan anak-anak kita. Kita merasakan penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan di sore hari ini tentunya kita boleh aminkan. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, walaupun di situasi kondisi yang saat ini yang kita rasakan, pandemi COVID-19 selalu menghantui kehidupan kita, tapi kita aminkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Dia sanggup memulihkan semua ini. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang ada di rumah, marilah kita sejenak. Kita mengambil waktu sejenak saja. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mensyukuri Tuhan, semua karya kasih-Mu dalam kehidupan kami, terlebih dari Komisi KPP, ibu-ibu yang ada di Gereja Kristen Pasundan. Di sore hari ini, kami boleh ada Tuhan. Dan di sore hari ini, kami akan mengikuti kebaktian online. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, mengingatkan kami bahwa firman kehidupan yang selalu menuntun kehidupan kami dalam kami harus menjalani kehidupannya sebagai ibu-ibu rumah tangga. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, hati yang menerima, telinga yang mendengar, dan biarlah dalam kehidupan kami ini ketika kami diizinkan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang Kau pakai di sore hari ini Tuhan, dalam dia harus menjalankan tugas ini. Biarlah senantiasa apa yang akan disampaikan sebentar itu Tuhan, biarlah itu melalui kuasa Roh Kudus-Mu dia berkata-kata. Dan bagi semua yang akan mendengarkan, dari ibu-ibu yang ada di rumah, Engkau memberkati. Kepadamu Tuhan kami berdoa, kepadamu Tuhan kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kaum perempuan atau ibu-ibu yang ada di rumah di sore hari ini, marilah kita membuka bersama dari kitab Yakobus. Kita membuka dari surat Yakobus 2. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita mengikuti kebaktian kita di sore hari ini. Dari Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membaca untuk kita semua. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Jangan Memandang Muka. Saudara-saudaraku,
sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan berpakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di situ atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu membuat perbedaan di dalam hidupmu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbalas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah pembacaan Alkitab di sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia bagi kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita di sore hari ini tentunya saya beri judul tidak diskriminatif. Dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 13. Hidup dalam dunia tentunya memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dan memandang muka. Melihat penampilan fisiknya, menilai dari suku maupun agamanya. Tentunya ibu-ibu tidak jarang kita menilai seseorang yang punya kedudukan tinggi ataupun pengaruh sosial yang besar sehingga membuat dirinya lebih dapat diterima dan dihargai. Berbeda bila dengan orang yang biasa-biasa saja, ibu-ibu. Apakah situasi ini hanya terjadi di masa sekarang ini?
Ternyata ibu-ibu tidak menilai orang lain dengan memandang muka. Terjadi juga sejak masa Yakobus. Sehingga ia mengingatkan kepada umat pada saat itu untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan berlaku seperti mereka atau tidak? Tentu sebagai pengikut Kristus diharapkan kita bisa berlaku atau berbeda seperti yang umumnya orang lain lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini diperlihatkan kondisi masyarakat yang sangat mencolok atau perbedaan di antara orang kaya dengan orang-orang miskin. Tentunya kita dapat merasakan di saat-saat sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka yang kaya merasa diri pantas layak untuk menerima penghormatan dari orang lain. Sementara mereka yang miskin semakin merasa malu dan rendah diri berada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kesenjangan sosial di antara mereka sangat terasa, sehingga perilaku memandang muka dianggap sebagai orang yang biasa dan wajar untuk dilakukan di tengah-tengah masyarakat demikian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus dari ayat 1 sampai 4 diingatkan bahwa sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, janganlah berperilaku dengan memandang muka kepada sesama kita. Ini bukan tindakan baik seorang pengikut Kristus. Coba kita lihat kembali dalam ayat 5 dan 7 diberikan penekanan dengan berkata, dengarkanlah. Hal ini seakan menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan berikutnya harus betul-betul menjadi perhatian bagi pendengar dan bagi pembaca. Jangan kita hanya mendengar dan jangan kita hanya membaca, tapi marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang kaya yang merasa dirinya lebih layak dan pantas tidak mendapat perhatian dari Allah. Justru Allah lebih memihak kepada orang miskin dan memuji bahwa mereka yang kaya di dalam iman dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Kalau orang kaya di dalam kehidupannya tentunya dia tentu tidak tenang ketika dia memiliki kepunyaan. Karena firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, tentunya di situ hatimu berada. Tetapi bagi orang miskin yang kaya dan kemuliaan, hanya memuliakan Allah di dalam kehidupannya, yang selalu mengandalkan hidup kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus 8 dan 10. Di sini Yakobus menjelaskan bahwa kalau mereka mengasihi karena ketulusan, tentunya itu adalah suatu yang baik, sesuai dengan hukum yang terutama. Namun, jika hal itu tidak dilakukan dengan memandang muka karena seorang kaya dan yang satunya miskin, maka itu adalah sikap yang melanggar hukum Allah.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, coba lihat juga di dalam ayat 10 dan 11. Dijelaskan juga hukum Allah itu adalah suatu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh pilih-pilih aturan, apalagi pilih-pilih kepada siapa kita mengasihi. Yakobus mengandaikan bahwa kalau orang hanya mematuhi beberapa hukum Taurat, tetapi mengabaikan suatu bagian tertentu, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan turut menuruti seluruh hukum Taurat. Demikian juga kasih. Kalau kita mengasihi yang satu, tapi tidak mengasihi yang lain karena memandang muka, berarti intinya kita pun belum mengamalkan kasih itu sepenuh hati kita. Hanya memilih, membedakan. Seringkali kita hanya mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita. Seringkali kita hanya mengasihi orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tugas orang Kristen adalah mengikuti kehendak Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dalam mengikuti kehendak Tuhan, tidak bisa pilih-pilih mana yang disukai dan mana yang tidak disukai. Dalam bertindak mengasihi sesama juga hendaknya tidak pilih-pilih kasih. Mengasihi semua orang tanpa memandang muka atau membedakan secara fisik, suku, agama, dan lain sebagainya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kaum perempuan atau ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai sesama manusia dan sebagai sesama perempuan, kita diajak untuk memiliki rasa kepedulian kepada setiap orang. Hindari sikap yang membedakan, apalagi menghakimi antar sesama perempuan. Hal yang seringkali didengar dalam masyarakat adalah pernyataan bahwa kalau perempuan yang melahirkan secara normal dianggap lebih hebat dibandingkan perempuan yang melahirkan secara normal, dibandingkan perempuan yang melahirkan secara sesar. Ibu-ibu, pernyataan ini beresiko pada perempuan yang secara terpaksa harus melahirkan secara sesar. Mentalnya menjadi lemah karena memikirkan perkataan yang demikian. Dirinya menjadi minder, merasa tidak berarti, yang kemudian berdampak pada dirinya, berdampak pada anaknya dan keluarganya. Lalu, jika sudah begitu, siapakah yang akan disalahkan? Tentu kita sering mendengar zaman sekarang orang-orang membela diri dengan berkata, makanya jangan baper, jangan bawa perasaan. Apakah sikap kita demikian yang akan kita pertahankan sebagai seorang perempuan? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita sebagai sesama manusia untuk tidak membedakan orang lain berdasarkan yang kita lihat. Sebagai sesama manusia, kita perlu saling mendukung, bukan membedakan, apalagi menghakimi orang lain. Di masa
situasi di saat ini, ibu-ibu, kita saling menopang, kita saling mendukung, dan kita saling melayani sesama kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya pernah terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Jika Anda diperhadapkan dengan tamu undangan yang kaya dan miskin, kepada siapa Anda akan bersikap lebih ramah? Kepada siapa? Dan pernahkah Anda diperlakukan berbeda di antara lain? Apa yang Anda rasakan saat itu? Dan bagaimana Anda bersikap menerima perlakuan yang berbeda? Tentunya sebagai kaum perempuan, terlebih kaum Hawa, kita telah pernah merasakan yang pernah terjadi dalam realita kehidupan kita sebagai kaum perempuan, sebagai ibu-ibu. Marilah kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir kita mengajak untuk ibu-ibu, kita harus kuat menghadapi semua ini. Segala-galanya kita akan ada orang yang lebih menderita daripada kita, tapi lebih sabar. Kesuksesannya kita akan ada orang lebih sukses daripada lebih rendah dari kita. Maka mari kita bersabar. Bersabar di dalam kesulitan ini dan memelihara kerendahan hati di dalam kebaikan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita akan tutup akan kebaktian ini dan kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas waktu yang Engkau berikan bagi kami, terlebih untuk Komisi KPP Kaum Perempuan yang berada di Jemaat GKP Sadang. Di tengah-tengah mereka menjalankan kehidupan ini yang Tuhan inginkan, karena kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memberi, kita tidak membedakan apa dia kaya, apa dia miskin. Tapi diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan untuk saling mengasihi dan saling menolong, tidak memandang muka, tidak memandang perbedaan, karena kita sama, satu ciptaan Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk saling mengasihi, menolong orang lain. Dan kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dengarkanlah kami bukan hanya pendengar, tapi kami ini adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah ibu-ibu kaum perempuan yang ada di GKP Sadang. Hamba hanya berdoa Tuhan, berkatilah pengurus-pengurus yang ada. Dalam mereka harus menjalani tugas pekerjaan yang telah diberikan. Tanggung jawab kepada mereka Tuhan. Kemampuan kebijaksanaan yang selalu Tuhan taruhkan di tengah-tengah menjalankan tugas-tugas dalam melayani akan jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah sebagai ibu rumah tangga, berkatilah kehidupan anak-anak mereka
Berkatilah suami-suami mereka yang dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagai kepala rumah tangga. Dan berkatilah apa yang menjadi rencana pekerjaan, apa yang menjadi program kerja mereka ke depan ini. Berkatilah semua kaum perempuan yang ada di GKP Sarang Tuhan. Kami berdoa Tuhan di hari ini, jika mereka dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan sakit, biarlah Engkau mau pulihkan sakit penyakit mereka. Semua apa yang diperlukan, semua apa yang dibutuhkan, biarlah Engkau cukupkan Tuhan. Agar senantiasa ketika mereka harus menjalani pergumulan kehidupan ini, mereka selalu berharap bahwa kasih Tuhan selalu hadir di tengah-tengah lewat perantaraan Roh Kudus di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang saat ini bersuka cita oleh karena kebahagiaan ketambahan usia, biarlah Engkau memberkati sukacita mereka Tuhan. Kami berdoa juga di tengah-tengah perjalanan kehidupan gereja kami, Gereja Kristen Pasundan. Karena di bulan ini Tuhan, Engkau telah menambahkan 1 tahun genap 40 tahun. Berkatilah sukacita Gereja Kristen Pasundan, agar senantiasa semakin banyak umat, semakin banyak orang-orang yang selalu mengikuti Engkau Tuhan. Dan berkatilah semua para pengurus-pengurus yang ada, para pendeta-pendeta yang ada, baik yang ada di Sumedang, jemaat Kriskal, biar Engkau memberkati sampai di jemaat kami Tuhan. Semua itu Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah memerangi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati tugas-tugas pekerjaan mereka, terlebih untuk Pak Presiden sebagai kepala negara kami. Berkatilah Tuhan, biarlah senantiasa mereka dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah perjalanan kehidupan gereja kami, Gereja Kristen Pasundan yang ada di Jumat Sadar, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Pendeta Andris yang selalu menjalankan tugas pelayan-Mu Tuhan di tengah-tengah Gereja Kristen Pasundan. Biarlah Engkau memberkati dia Tuhan, memberkati semua apa yang menjadi rencana program kerja, memberkati dimanapun dia harus menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati keluarga anak-anak itu yang ada. Semuanya Tuhan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Inilah kami yang berdoa, dalam kami harus melangkah dan melangkah ke depan ini, dalam kami harus menjalankan hidup ini Tuhan. Tentunya kami selalu berharap kasih Tuhan selalu Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Ketika kami masih diberikan kesempatan, kemampuan untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kesempurnaan hanya ada pada-Mu Tuhan, yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, yang kami berdoa dan kami sempurnakan lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebaktian di sore hari ini, kebaktian online di sore hari ini, kaum perempuan yang berada di GKP Jemaat Sadar. Tuhan Yesus memberkati.